Malam itu hujan turun tipis di wilayah Jakarta. Jam di layar ponsel menunjukkan pukul 22.47 WIB ketika Arga Prasetyo menuruni tangga stasiun-stasiun Tanah Abang dengan langkah lelah. Usianya baru 28 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai editor audio di sebuah studio podcast kecil di kawasan Palmerah. Karena sering mengambil shift malam, Arga sudah terbiasa pulang menggunakan KRL terakhir menuju arah selatan Jakarta. Malam itu suasana stasiun jauh lebih sepi dari biasanya. Suara roda koper sesekali terdengar memantul di lorong. Bau besi rel bercampur udara lembab bekas hujan memenuhi area peron. Beberapa penumpang tampak sibuk menatap layar ponsel mereka tanpa berbicara satu sama lain. Arga memasukkan kedua tangannya ke dalam jaket hitam lusuh miliknya sambil menunggu kereta tujuan stasiun Sudimara. Ia tinggal mengontrak di daerah Pondok Ranji bersama sepupunya, Dimas. Kereta datang pukul 22.58 WIB. Lampu depannya menembus gerimis tipis malam Jakarta. Suara gesekan roda besi memekakkan telinga ketika KRL berhenti perlahan di depan peron. Pintu otomatis terbuka. Sebagian besar gerbong terlihat cukup penuh. Hanya gerbong paling belakang yang tampak nyaris kosong. Lumayan, bisa duduk. Gumam Arga pelan. Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk ke gerbong terakhir. Di dalam hanya ada 3 orang penumpang. Sepasang suami istri yang duduk berdekatan sambil tertidur di ujung kursi panjang, dan seorang pria tua mengenakan topi coklat lusuh yang duduk sendirian dekat sambungan antar gerbong. Arga memilih duduk dekat jendela. Kereta kembali berjalan meninggalkan Tanah Abang. Lampu-lampu kota melintas cepat di balik kaca yang dipenuhi titik air hujan. Sesekali terdengar suara pengumuman otomatis dari speaker kereta yang pecah dan kurang jelas. Stasiun berikutnya, Kebayoran. Arga menghela nafas panjang. Kepalanya terasa berat setelah seharian mengedit rekaman suara. Namun saat kereta mulai memasuki area gelap di antara lintasan rel, pria tua di ujung gerbong tiba-tiba berbicara. "Mas." Suaranya pelan. Serak. Arga menoleh. Pria tua itu menatap lurus ke arahnya. "Kalau naik malam, jangan pernah pindah ke gerbong paling belakang." Arga sedikit bingung. "Maksud Bapak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia malah melirik ke arah pintu sambungan gerbong yang tertutup rapat. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu putih KRL. "Dulu, tahun 87, katanya lirih, banyak yang nggak pulang." Arga terdiam beberapa detik. "Tahun 87? Pria tua itu mengangguk pelan. "Kecelakaan Bintaro." Mendengar kata itu, suasana gerbong tiba-tiba terasa berbeda. Hening. Hanya ada suara rel kereta yang berguncang di bawah kaki mereka. Arga tentu pernah mendengar tragedi itu. Hampir semua warga Jakarta tahu tentang kecelakaan kereta Bintaro tahun 1987, salah satu kecelakaan kereta paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Tapi ia tidak mengerti kenapa pria itu tiba-tiba membicarakannya. Belum sempat Arga bertanya lagi, lampu gerbong mendadak berkedip-kedip. Sekali, 2 kali, lalu mati total selama 3 detik. Gelap. Suara rel mendadak terdengar jauh lebih keras. Ketika lampu kembali menyala, pria tua itu sudah berdiri, tepat di dekat pintu sambungan gerbong. Diam, menatap kaca pintu dengan wajah tegang. Arga mulai merasa tidak nyaman. "Pak." Pria tua itu perlahan mengangkat tangan gemetar ke arah kaca pintu. Kadang, mereka masih ikut naik. Jantung Arga mendadak berdegup lebih cepat. Refleks ia ikut melihat ke arah kaca pintu sambungan. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya pantulan lampu gerbong yang samar. Namun beberapa detik kemudian, Arga melihat sesuatu. Sebuah bayangan. Seperti seseorang berdiri di gerbong sebelah. Diam, tubuhnya basah, dan wajahnya penuh darah. Brak! Kereta mendadak bergoncang keras saat melintasi sambungan rel. Arga tersentak. Ketika ia kembali melihat ke arah pintu sambungan, bayangan itu hilang. Hanya ada lorong kosong gelap di gerbong sebelah. Napas Arga mulai memburu. Ia menoleh cepat ke arah pria tua tadi. Namun tubuhnya langsung membeku, karena kursi dekat sambungan gerbong kini kosong. Pria tua itu sudah tidak ada, padahal pintu otomatis tidak pernah terbuka sejak tadi. Dan lebih anehnya lagi,
Sepasang suami istri yang tadi duduk di ujung gerbong, kini menatap Arga dengan wajah bingung. "Mas, ngomong sama siapa dari tadi?" Suasana mendadak sunyi. Kereta terus melaju membelah malam Jakarta. Sementara di luar jendela, hujan turun semakin deras. Kereta akhirnya berhenti di stasiun Sudimara pukul 23.36 WIB. Arga turun dengan langkah cepat. Hujan malam itu semakin deras. Air menetes dari atap peron menciptakan suara berirama yang membuat suasana stasiun terasa dingin dan sunyi. Namun kepala Arga masih dipenuhi satu pertanyaan. Pria tua tadi, siapa dia? Dan kenapa pasangan suami istri itu mengaku tidak melihat siapapun duduk di dekat sambungan gerbong? Sepanjang perjalanan keluar stasiun, Arga berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin kecapean. Ia mencoba tertawa kecil. Tapi bayangan wajah berdarah di kaca pintu tadi terus muncul di kepalanya. Bahkan terlalu jelas. Matanya, kulit pucatnya, dan darah yang menetes dari pelipisnya. Arga segera memesan ojek online menuju kontrakannya di daerah Pondok Ranji. Malam itu jalanan hampir kosong. Lampu-lampu toko sudah padam. Hanya suara motor dan hujan yang menemani perjalanan. Sesampainya di rumah kontrakan, sepupunya Dimas masih terjaga sambil bermain game di ruang tengah. "Baru pulang nggak?" tanya Dimas. Arga melepas jaketnya pelan. "Iya." Dimas melirik wajah Arga yang pucat. "Lo sakit?" Arga diam beberapa detik sebelum akhirnya duduk. "Mas, lo pernah dengar soal kecelakaan Bintaro tahun 87? Pertanyaan itu membuat Dimas menoleh. "Kecelakaan kereta itu?" Arga menangguk. "Kenapa emang?" Arga menceritakan semuanya. Tentang pria tua di gerbong belakang, tentang lampu yang mati, tentang sosok berdarah di balik kaca pintu, dan tentang pasangan penumpang yang mengaku Arga bicara sendirian. Semakin lama Dimas mendengarkan, ekspresinya perlahan berubah serius. "Gerbong paling belakang?" tanyanya pelan. "Iya." Dimas mematikan gamenya. "Gak, ada cerita lama soal jalur itu." Arga mulai memperhatikan. Katanya beberapa masinis sama petugas stasiun pernah lihat penampakan penumpang dari kecelakaan Bintaro. Arga menelan ludah. "Ah, paling cerita orang." Masalahnya, Dimas berkata lirih. "Banyak yang lihatnya di gerbong terakhir." Hening. Suara hujan terdengar makin jelas dari luar rumah. Lalu Dimas berdiri dan mengambil sesuatu dari lemari kecil dekat televisi. Sebuah koran tua. Warnanya sudah kekuningan. Di halaman depannya terdapat foto hitam putih kecelakaan kereta yang mengerikan. Gerbong hancur, asap tebal, orang-orang berlarian. Judul besarnya tertulis, "Tabrakan maut Bintaro telan ratusan korban." Tubuh Arga mendadak merinding. Namun saat ia membalik halaman koran, tangannya berhenti. Di salah satu foto korban, ada wajah yang terasa familiar. Topi coklat lusuh, wajah tua pucat, pria yang tadi duduk di gerbong KRL bersamanya. Arga langsung berdiri. Nggak mungkin. Dimas ikut mendekat. "Kenapa?" Dengan tangan gemetar, Arga menunjuk foto koran itu. "Ini orang yang tadi ngomong sama gue." Ruangan langsung hening. Dimas menatap foto koran itu lama, lalu perlahan berkata, "Gak, korban ini meninggal tahun 1987. Brak! Tiba-tiba terdengar suara keras di dapur belakang, seperti ada sesuatu jatuh. Arga dan Dimas spontan menoleh bersamaan. Lampu dapur berkedip pelan. Sekali, dua kali. Lalu, tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan dari arah pintu belakang rumah. Pelan, 3 kali. Dimas mulai tegang. Jam segini siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan deras. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Arga perlahan berjalan mendekati dapur. Entah kenapa jantungnya berdetak sangat cepat. Perasaan takut yang tadi di stasiun mulai kembali. Langkahnya berhenti tepat di depan pintu belakang. Hening.
Lalu perlahan, ia membuka pintu. Krek. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman belakang gelap yang diguyur hujan. Namun tepat di lantai dekat pintu, ada sesuatu. Sebuah tiket KRL lama yang sudah basah. Arga mengambilnya perlahan. Tulisan pada tiket itu hampir pudar. Tetapi satu bagian masih terlihat jelas. Tanah Abang, Bintaro. Dan di bagian belakang tiket itu, terdapat bercak rakta seperti darah yang belum sepenuhnya kering. Malam setelah menemukan tiket KRL tua itu, Arga hampir tidak bisa tidur. Bayangan pria bertopi coklat terus menghantui pikirannya. Ditambah lagi bercak merah di tiket yang terlihat seperti darah segar, membuat suasana rumah kontrakan terasa semakin tidak nyaman. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini. Hujan sudah berhenti sejak 1 jam lalu, namun Arga masih terjaga di ruang tengah sambil memandangi koran kecelakaan Bintaro 1987 yang terbuka di atas meja. Sementara Dimas tertidur di sofa. Arga mencoba mencari informasi melalui internet tentang tragedi Bintaro 1987. Foto-foto lama muncul di layar laptopnya. Gerbong yang hangus, rel yang hancur, dan daftar korban yang sangat panjang. Namun, satu artikel membuat Arga berhenti membaca. Dalam artikel itu disebutkan bahwa beberapa korban belum pernah berhasil diidentifikasi karena kondisi tubuh yang rusak parah setelah tabrakan. Salah satunya seorang pria tua tanpa identitas yang ditemukan di gerbong paling belakang. Arga langsung merinding. Pria tua bertopi coklat, gerbong belakang, semuanya terasa terlalu cocok. Tiba-tiba, layar laptopnya berkedip, lalu muncul gangguan seperti noise televisi. Krek, krek. Suara statis memenuhi ruangan. Arga mengernyit, dan di sela suara noise itu, ia mendengar sesuatu, samar, seperti suara orang berbicara. Tolong. Arga membeku. Suara itu terdengar pelan, tapi jelas berasal dari speaker laptop. Panas. Gelap. Napas Arga mulai memburu. Tangan kanannya perlahan menyentuh touchpad untuk mematikan laptop. Namun, sebelum sempat disentuh, layar tiba-tiba berubah hitam total, dan sesaat kemudian muncul gambar interior gerbong kereta. Gelap, berguncang, seolah direkam seseorang di dalam kereta yang sedang berjalan. Arga menatap layar tanpa berkedip. Video itu tampak tua dan buram. Lampu gerbong berkedip-kedip. Lalu kamera perlahan menuju ujung gerbong. Dan di sana, ada sosok duduk sendirian. Pria tua bertopi coklat. Wajahnya menunduk, diam. Perlahan, kepalanya terangkat. Matanya menatap lurus ke kamera. Darah mengalir dari pelipisnya. Lalu, tok, tok, tok. Suara ketukan keras mendadak terdengar dari layar laptop. Bukan dari rumah, bukan dari pintu, tapi dari dalam video. Arga refleks menjauh. Dan saat itulah, pria dalam video itu membuka mulutnya pelan. Turun sebelum terlambat. Blam! Listrik rumah mendadak padam total. Ruangan langsung gelap gulita. Anjing! Dimas terbangun kaget dari sofa. Kenapa? Arga bernapas panik. Laptop gue! Di tengah gelap, hanya cahaya hujan dari luar jendela yang menerangi sedikit ruangan. Namun tiba-tiba, terdengar suara lain. Suara langkah kaki dari arah dapur. Krek, krek, krek. Seperti sepatu basah berjalan perlahan di lantai rumah. Arga dan Dimas saling menatap. Wajah mereka sama-sama pucat. Lo dengar? Bisik Dimas. Arga mengangguk pelan. Suara langkah itu semakin dekat. Pelan, berat, diseret. Krek, krek. Lalu berhenti tepat di depan lorong menuju ruang tengah. Hening. Tidak ada siapa-siapa. Namun bau anyir tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau darah bercampur besi karat. Dimas mulai mundur perlahan. Gak, ini gak benar. Dan saat itulah, lampu rumah tiba-tiba menyala kembali. Celak, ruangan kembali terang,
Tetapi sesuatu membuat tubuh Arga langsung membeku. Di lantai ruang tengah, terdapat jejak kaki basah berwarna merah. Jejak itu memanjang dari arah dapur menuju kamar Arga. Perlahan, Arga mengikuti jejak itu dengan napas gemetar, langkah demi langkah, sampai akhirnya ia berhenti di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar itu sedikit terbuka, padahal tadi ia yakin sudah menutupnya. Dimas berdiri di belakangnya. "Jangan dibuka!" Namun Arga memberanikan diri mendorong pintu perlahan. Krek, krek. Kamar itu gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Tetapi tepat di atas meja dekat tempat tidurnya, kini ada sebuah benda yang sebelumnya tidak pernah ada. Sebuah papan nama penumpang kereta. Tua, berdebu, dan penuh bercak darah. Di bagian bawahnya tertulis satu nama, Rusdi Harsono. Sedangkan di bagian belakang papan, ada tulisan tangan yang baru terlihat saat Arga membaliknya. Gerbong terakhir belum kosong. Sejak malam itu, hidup Arga berubah total. Ia mulai sulit tidur. Setiap memejamkan mata, ia selalu bermimpi berada di dalam gerbong tua yang gelap dan penuh asap. Suara jeritan, suara besi bertabrakan, dan sosok pria tua bernama Rusdi Harsono yang terus berdiri di ujung gerbong sambil menatapnya tanpa bicara. Namun teror sebenarnya dimulai 3 hari kemudian, malam Jumat. Arga memutuskan kembali pulang menggunakan KRL terakhir dari stasiun Tanah Abang. Ia sebenarnya tidak ingin naik kereta lagi, tapi sejak menemukan papan nama penuh darah itu, rasa penasaran dalam dirinya jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Rusdi Harsono dan kenapa arwah itu terus mengikutinya. Sebelum berangkat, Dimas sempat mencegahnya. "Lo gila kalau balik naik malam lagi." "Tapi gua harus tahu," jawab Arga pelan. "Kalau gue diem aja, ini gak bakal selesai." Malam itu suasana stasiun jauh lebih sepi dari biasanya, bahkan terlalu sepi. Beberapa lampu peron mati sebagian. Angin dingin bertiup melewati rel kosong yang basah oleh hujan sore tadi. Ketika kereta terakhir datang pukul 23.02 WIB, jantung Arga langsung berdegup keras. Gerbong paling belakang, kosong. Benar-benar kosong. Padahal gerbong lain cukup penuh. Entah kenapa tidak ada satupun penumpang yang masuk ke sana. Arga berdiri mematung beberapa detik. Namun, akhirnya ia melangkah masuk. Pintu otomatis tertutup di belakangnya. Psst. Kereta mulai berjalan. Awalnya semuanya terlihat normal. Lampu menyala terang. Suara pengumuman stasiun terdengar jelas. Tetapi ketika kereta melewati area gelap mendekati jalur arah stasiun Kebayoran, lampu gerbong tiba-tiba redup, satu persatu, sampai hanya tersisa cahaya samar kekuningan. Dan saat itulah, Arga menyadari sesuatu. Gerbong yang tadi kosong, kini tidak lagi kosong. Di kursi-kursi panjang sebelah kanan, ada penumpang. Diam, sekitar 7 orang. Seluruh tubuh mereka basah kuyup. Pakaian mereka lusuh dan penuh noda hitam. Beberapa wajah tampak luka parah. Salah satu perempuan bahkan terlihat memeluk anak kecil dengan kepala berdarah. Tubuh Arga langsung dingin. Ia yakin tadi tidak ada siapa-siapa, tidak satupun. Namun kini mereka semua duduk diam tanpa suara, menunduk. Air menetes dari tubuh mereka ke lantai gerbong. Krek! Kereta berguncang keras. Salah satu sosok perlahan mengangkat kepala. Wajahnya hancur, kulitnya seperti terbakar, matanya kosong. Lalu, satu persatu, penumpang lain mulai menoleh ke arah Arga. Serempak. Suasana mendadak sunyi total. Bahkan suara rel kereta menghilang. Yang terdengar hanya suara nafas Arga sendiri. Dan tiba-tiba, dari speaker gerbong muncul suara statis kasar. Krrrr. Lalu suara seorang wanita. Perhatian, kereta tujuan Bintaro akan segera tiba. Padahal jalur KRL modern tidak pernah memiliki pengumuman seperti itu. Arga mulai mundur perlahan.
Namun ketika ia melihat ke arah pintu sambungan gerbong, sosok Rusdi Harsono sudah berdiri di sana. Diam. Topi coklat lusuhnya basah oleh darah. Kali ini wajahnya terlihat jauh lebih jelas. Separuh kepalanya remuk di sana. Matanya merah gelap. Namun anehnya, ekspresinya bukan marah, melainkan takut. Rusdi perlahan mengangkat tangan gemetar ke arah belakang Arga, seolah memperingatkan sesuatu. Dan saat Arga menoleh, tubuhnya langsung membeku. Di ujung gerbong, ada seorang pria berdiri. Tubuhnya hangus hitam. Wajahnya tidak terlihat, namun lehernya patah miring, tidak normal. Tangannya memegang besi pegangan kereta dengan suara retakan tulang yang pelan. Krak, krak. Seluruh penumpang arwah tadi perlahan menundukkan kepala ketakutan. Bahkan Rusdi ikut mundur. Makhluk hangus itu mulai berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkahnya meninggalkan cairan hitam di lantai gerbong. Lampu mulai berkedip liar. Krrrr. Suara rem kereta mendadak meraung panjang. Dan mendadak, Arga melihat sesuatu di jendela. Bukan pantulan dirinya, melainkan pemandangan kereta tua tahun 1987 yang terbakar hebat. Jeritan orang-orang memenuhi telinganya. Asap tebal, darah, tubuh manusia bertumpuk di lantai gerbong. Arga memegangi kepalanya panik. Ini apa? Makhluk hangus itu tiba-tiba berlari cepat ke arahnya. Brak! Seluruh lampu gerbong padam total. Gelap. Dan dalam gelap itu, seseorang berbisik tepat di telinga Arga. Masih ada yang tertinggal. Saat lampu gerbong kembali menyala, Arga sudah tergeletak di lantai KRL. Napasnya memburu, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Kereta berhenti perlahan di stasiun Pondok Ranci. Suasana gerbong kembali normal. Terang, sepi. Tidak ada penumpang aneh. Tidak ada sosok hangus. Tidak ada Rusdi Harsono. Seolah semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. Namun ketika Arga mencoba bangkit, tangannya menyentuh sesuatu di lantai. Sebuah jam tangan tua. Tali kulitnya gosong seperti habis terbakar. Jarumnya berhenti tepat di pukul 06.48. Jam terjadinya tragedi Bintaro 1987. Tubuh Arga langsung lemas. Ia turun dari kereta dengan langkah sempoyongan. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bahkan suara kendaraan di sekitar stasiun terdengar samar. Sesampainya di rumah kontrakan, Dimas langsung panik melihat kondisi Arga. Ya Allah, muka lo pucat banget. Arga hanya diam. Ia menyerahkan jam tangan gosong itu ke Dimas dan menceritakan semuanya. Tentang penumpang arwah di gerbong terakhir. Tentang sosok hangus yang muncul. Tentang bisikan, masih ada yang tertinggal. Dimas terdiam lama setelah mendengarnya. Lalu perlahan berkata, "Gah, kayaknya mereka bukan mau nyakitin lo." Arga mengangkat wajahnya pelan. "Maksud lo? Mereka kayak minta ditemukan." Kalimat itu membuat Arga teringat ekspresi Rusdi Harsono di gerbong. Bukan marah, tetapi takut. Seolah selama ini ia mencoba memperingatkan Arga tentang sesuatu yang lebih mengerikan. Keesokan harinya, Arga memutuskan pergi ke perpustakaan arsip lama di kawasan Jakarta Selatan. Ia mencari semua berita tentang tragedi Bintaro 1987. Berjam-jam ia membaca koran tua dan dokumen kecelakaan. Sampai akhirnya, ia menemukan satu fakta yang selama ini jarang dibahas. Dalam laporan investigasi lama tertulis, beberapa korban dari gerbong belakang tidak pernah berhasil diidentifikasi karena kondisi tubuh yang rusak parah akibat benturan dan kebakaran. Namun ada satu nama yang diberi tanda khusus. Rusdi Harsono. Status hilang. Arga membeku. Hilang, padahal namanya masuk daftar korban. Ia terus membaca, dan semakin lama wajahnya semakin pucat. Ternyata saat proses evakuasi tahun 1987, beberapa tubuh korban ditemukan menumpuk di gerbong belakang dalam kondisi hangus.
petugas kesulitan mengenali identitas mereka. Banyak keluarga korban bahkan tidak pernah benar-benar mengetahui apakah anggota keluarga mereka ditemukan atau tidak. Tetapi yang paling membuat Arga merinding adalah catatan terakhir di laporan itu. Sejumlah saksi mengaku mendengar suara ketukan dari gerbong belakang, meski proses evakuasi dinyatakan selesai. Arga langsung teringat suara ketukan yang ia dengar di rumahnya. Tok, tok, tok. Tangannya mulai gemetar. Dan saat itulah, seorang petugas arsip tua menghampirinya perlahan. Pria itu menatap koran di meja Arga, lalu berkata pelan, "Kamu juga lihat mereka ya?" Jantung Arga langsung berdegup keras. "Bapak tahu soal ini?" Pria tua itu menarik kursi dan duduk di depannya. "Saya dulu volunteer evakuasi Bintaro." Ruangan mendadak dingin. Pria itu melanjutkan dengan suara lirih. "Waktu malam setelah kecelakaan, saya dengar suara orang mengetuk dari salah satu gerbong yang sudah hancur." Arga menahan napas. Tapi saat dibuka, wajah pria tua itu perlahan berubah tegang. Gerbongnya kosong. Hening beberapa detik, lalu ia menatap langsung ke mata Arga. Sejak malam itu, kadang mereka masih muncul, terutama di gerbong terakhir. Setelah pertemuannya dengan mantan relawan evakuasi tragedi Bintaro itu, hidup Arga tidak pernah benar-benar kembali normal. Hari-harinya mulai dipenuhi gangguan aneh. Kadang saat berada sendirian, ia mendengar suara pengumuman stasiun samar dari ruangan kosong. Kadang terdengar suara rel kereta melintas tepat di depan rumahnya, padahal tidak ada jalur kereta di sekitar kontrakan Pondok Ranji. Dan yang paling sering, ketukan. Tok, tok, tok. Selalu 3 kali. Selalu tengah malam. Namun, Arga mulai memahami satu hal. Arwah-arwah itu bukan sekadar menghantui. Mereka seperti terjebak, tertahan di suatu tempat yang tidak pernah benar-benar selesai sejak tragedi tahun 1987. Seminggu kemudian, Arga memutuskan kembali mendatangi jalur rel dekat area tragedi lama di sekitar Bintaro. Malam itu langit mendung, udara dingin menusuk. Hanya suara jangkrik dan samar bunyi kereta dari kejauhan yang terdengar di sekitar rel tua. Arga membawa jam tangan gosong milik korban yang ia temukan di gerbong. Entah kenapa, ia merasa benda itu harus dikembalikan. Ia berjalan perlahan menyusuri rel. Lampu-lampu kota terlihat jauh di balik pepohonan gelap. Sampai akhirnya, ia berhenti di salah satu sisi rel yang mulai berkarat. Tubuh Arga mendadak merinding hebat. Karena di tempat itu, udara terasa jauh lebih dingin dibanding sekitarnya. Dan samar-samar, ia mendengar suara orang menangis. Pelan, bercampur suara besi berdecit. Arga memberanikan diri mendekat, lalu perlahan meletakkan jam tangan gosong itu di pinggir rel. Kalau memang ini punya kalian, semoga kalian tenang. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Pepohonan bergerak liar. Dan tanpa peringatan, terdengar suara kereta melintas. Sangat keras. Brak! Padahal, tidak ada jadwal kereta malam di jalur itu. Arga spontan menoleh ke arah rel. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah kereta tua melintas perlahan dari kejauhan. Bentuk gerbongnya kusam, lampunya redup. Tubuh kereta dipenuhi bekas hangus seperti habis terbakar. Kereta itu bergerak lambat, tanpa suara normal mesin. Hanya suara gesekan besi yang panjang dan menyakitkan. Tubuh Arga membeku total. Karena di balik jendela-jendela gerbong, ada banyak wajah, pucat, diam, menatap lurus ke arahnya. Korban-korban tragedi Bintaro. Beberapa wajah penuh darah, beberapa tampak hangus. Dan di gerbong paling belakang, Rusdi Harsono berdiri sambil memegang pegangan pintu. Kali ini wajahnya terlihat tenang, tidak menakutkan lagi. Perlahan, Rusdi menganggukkan kepala, seolah mengucapkan terima kasih. Lalu kereta tua itu terus melaju menembus gelap malam,
sampai akhirnya menghilang di balik kabut. Suasana kembali sunyi. Hanya tersisa angin malam dan suara dedaunan. Arga berdiri terpaku dengan napas gemetar. Dan saat ia menunduk ke arah rel, jam tangan gosong tadi sudah hilang. Sejak malam itu, teror di rumah Arga berhenti total. Tidak ada lagi suara ketukan. Tidak ada lagi sosok di gerbong KRL. Namun beberapa bulan kemudian, sebuah kejadian aneh kembali muncul. Seorang petugas kebersihan malam di stasiun Tanah Abang mengaku melihat seorang pria tua bertopi coklat berdiri sendirian di gerbong paling belakang KRL terakhir. Ketika dihampiri, pria itu hanya berkata pelan, "Masih ada yang belum pulang."